Makanya kalau ngaji tafsir ya saya kan berkali-kali ada makna di tafsir Imam Suyuti saya tambahin umpamanya ini. Maksudnya umpama itu supaya contoh itu tidak mengikat. Jadi yang disebut beliau itu satu dari sekian potensi ribuan contoh. Ya kayak tadi misalnya antak suruh minas sholat. Itu umumnya ulama membayangkan qasrul sholat yang 4 jadi 2. Padahal enggak, maknanya meringkas aturan dari wajib menjadi tidak wajib. Bahkan sebagian aturan itu dikatakan haram, tidak haram. Itu tadi misalnya bawa najis atau teman kamu mau dibaca orang kafir, terus kamu bilang, hei hati-hati, itu tidak batal kalau dalam sholat siddatin khauf. Paham ya? Jelas? Terus maju deh, malam dulu tidur, lelatul betul. Wawis gumen be wong bingung ora ngene wong. Ma unzira abahum elam ing daru tegese ora den kei wedi sapa ngake fi zaman al-fatra ing zaman al-fatra. Ya sama seperti ini. Orang tidak mendapat ingdar itu fi zaman al-fatra, zaman enggak ada rasul. Tentu tidak hanya itu tok. Ada rasul tapi orang itu jauh dari komunitas ulama. Itu juga termasuk orang yang tidak mengalami ingdar. Jadi tidak mengalami ingdar bisa di zaman fatra. Atau sudah ada Rasul tapi dia jauh dari ulama atau jauh dari komunitas Islam. Itu juga komunitas yang tidak mengalami ingdar. Fahum mongkote wong akail kaum iku khafidun lali kabian di mana sing iman parustilan bener. Ya, contoh paling gampang ada ya mesti bener itu loh. Kalau kamu ngaji tafsir Jalalain ya yuhan nasu butuh rabbakum. An-nasu biasanya tafsirikan kufaru Mekah. Kenapa? Padahal di situ nas semua manusia apa kafir Mekah? Semua manusia. Cuma konteks dulu karena Nabi orang Mekah dan zaman itu yang diberi peringatan orang Mekah, Imam Suyuti bilang kufaru Mekah. Nah seperti itu kufaru Mekah mengikat apa enggak? Enggak kan? Enggak, karena yang dituruni Quran ya kafatal linas. Tapi ya nasu di Jalalain sering ditulis apa? Kufaru Mekah. Nah, seperti itu tidak mengikat. Itu contoh saja, Pak. Contoh saja dalam konteks zaman itu. Paham ya? Jadi banyak, makanya tafsirnya nggak ngikat. Ya tapi yang ngomong gitu harus orang alim. Kalau kamu yang ngomong malah kacau. Kemudian ngomong sombong, maksudnya kan manusia, saya juga manusia. Ngapain saya harus ikut? Ya sarap itu. Ora, sombong sarap, no? Sombong sarap. Lakot hakot teman-teman fahum, lakot hakot teman-teman nyata apa alkohol apa tidak. Wajib berarti sih. Wajib mana nyata alaksari ini. Yang atas saya pakai wangkai biladan. Lakot hakot teman-teman jadi nyata apa alkohol apa tidak anane adab. Wajib berarti wajib apa adab alaksari ini biladan. Fahum mengkote wangkai lain ini nara iman sopong akeh. Ilaksaru dikese udah agak ke wong ora iman. Zaman itu masih. Ya maksudnya zaman itu. Tapi jengben kebuatan ngerti. Tapi yang mungkin batu Isa itu semua orang iman. Tapi ya banyak yang setelah iman itu tidak bermanfaat lagi karena wes nabo matahari terbit dari nabo barat hinala yang faunafsan imanu alam takun amanat mingkok inna saat temen ingsun jalan agak ingsun fi anabi ing dalam gulu-gulu yang mengaget agai aglalan ing belenggu biayi doma kabaran bian tu doma kabaran sento di kumpul no ilaha maring anak kopalai di tangan di anak gol lah karena saat menewin ibu ya cuma usah ngumpul apa gil aliada ing tangan kalau unuk maring geger maring guru itu jenis unuk wong Arab nak darani kene ku unuk nak darani kene ku nasar ya cari wong Arab ya kene ku unuk kene ki nasar lah gulun itu tangan ditakok teng napa gulu apa jenis cidok sing guri faya mengkote tangan ilai di kumas muatun sing kupono ila lakoni maring dagu niki lho jenis dagu jam utakonen waya mustama ulahyan kumpulnya 2 dagu atau 2 wang nanti cuman fahum mengkota mengake mukmahuna iku jadi bunder sapa ngake manane rafuna ngangkat ngake usaha misira wong ngake lastati una ora iso mampu sapa ngake khoda ing ngendekno rukus meneh dhewe maksudnya wae ta iki mutamsilun bayangan mutamsil gambar mulane kula gumun be ulama riyen tak contohno ya nek ulama dhisik utek wong dhisik nek darani bun rokok digludung wong kafir sampeyan digludungno ning neraka. Iku yo pancen ngalim tenan wong dhisik. Mergo gambarane ngene, ora usah praktekno sampeyan, praktekno saiki wae. Nak praktekno sampeyan kowe ora sampeyan mlebu neraka. Dadi ngeten wong nak lungguh ngene, wong Arab nak darane iki ason-ason. Terus ngeten. Ngeten niki kan niki jenenge apa? Dengkul. Dengkul itu kena dagu, terus tangan kena jito. Dadi ngeten. Dadi wong wis dalam keadaan bunder. Paham ya? Nah malahnya malaikat kan nyatu terus duduk-duduk, paham ya? Jadi mereka itu, kenapa? Dengkol, nepek dagu, paham ya?
tangan nempel jidat, terus ditaleni. Paham ya? Terus ya karena gludung dong, makanya ukuran adanya bener rokok lu. Oke, bayang lo saiki sebenarnya rasa gak sama bu maksudnya, paham? Mana pemayu serai iso, bos posisi mun, paham ya? Sebenarnya rasa dulu, maksudnya praktek lo saiki. Orang dulu. Lah dawuh Imam Suyuti wal muradu te kang den kersane iku anagum sak temne wong akeh la anu nek ora tunduk sapa wong akeh lek imane maring iman. Wala faduna nek ora tunduk sapa wong akeh ora ndilukno ru'usau ing sira wong akeh lalu krana iman. Iki tapi dawuh Imam Suyuti. Tentu tidak semua ulama sependapat. Jadi cara Imam Suyuti semua yang dikatakan Quran ini mutamsil. Artinya mereka tidak tunduk, maknanya tidak menerima iman. Tapi itu cara Imam Suyuti. Ulama lain yang mengatakan tidak. Memang orang kafir ketika masuk neraka dalam keadaan seperti itu dan digeludung. Ya tidak apa-apa, sama-sama benar. Ya sama-sama benar karena ya Quran itu milik bareng, milik bersama. Jadi kan banyak kalimat kayak tadi mengkosor sholat, meringkas sholat. 4 jadi 2 yang meringkas, paham ya? Dari aturan ketat menjadi agak longgar juga meringkas. Jadi semuanya namanya memotong apa? Memotong dari 4 menjadi 2 yang memotong, paham ya? Dari aturan wajib menjadi tidak wajib juga memotong. Itu kan sama-sama benar. Lihat nanti konteksnya. Lan gawe sapa ingsun mimpi aidim saking ngarepe wong akeh sadan ing tutup. Min khalfim saking burine wong akeh sadan ing tutup. Fathisin sadan wa tumiha lan dumai sin sudan fil mauti ing panggonan loro. Faksena mongko ngekeki gelap ingsun ing wong akeh wa mongko te wong akeh lha sirun lan ningali sapa wong akeh. Tamsilun iki contohnya itu disat diturukil iman maring ketutupe dalan iman alih ing atase kufar. Nah cara musuti kabeh iku mau tamsil. Dadi ngene. Dari depan kami kasih tutup, dari belakang kami kasih tutup, kemudian mereka saya kasih kegelapan, maka mereka tidak tahu. Mananya apa? Dari arah depan yang mereka nggak ngerti pentingnya iman, dari arah belakang yang mereka tidak ngerti pentingnya iman, maka mereka buta, artinya tidak iman. Itu sorry Imam Suyuti. Tamsilun ini hanya perumpamaan lisat diturukil iman, yaitu tertutupnya jalan-jalan iman. Tapi ulama lain mengatakan ya enggak, memang pernah ada peristiwa di mana orang kafir ngepung Rasulullah dan mereka dari depan matanya dihalangi, dari belakang dihalangi, sehingga ketika Rasulullah keluar mereka tidak melihat. Itu ya nyata. Ya jadi makanya ngaji, itu kan keren. Oh ini ada sekian tafsir, terus gue ngomong kan kayak wong alim keren. Nah, tak kata siapa? Ono rekamannya. Tapi orang ngaji dewe. Tak kata siapa? Ada rekamannya. Lah aku tak ada kata siapa Gus tak didono kitabe. Lah gue didono rekaman. Iku sampai zaman akhir wis maju. Soalnya sing rido kan. Enak kok Kang jadi orang alim enak. Nanti itu jadi orang alim ya rugi tadi nanti kan. Syabul Qadir masuk surga. Entah ini gelombang kedua dan para penggemarnya. Jadi akhirnya sing alim tenan yang Gus Warga, sing kedua dan para penggemarnya. Iku ora usah alim kan. Cukup kenapa kan nggak rugi kan? Gus Bara masuk surga kedua dan para penggemar. Terus jebule podoan. Kenapa? Kan masyhur itu hadis itu. Rasulullah itu ada sahabat menangis, gak bisa tidur nangis. Berhari-hari gak bisa tidur nangis. Hanya karena ingin punya satu pertanyaan. Lama-lama ketemu Nabi, ya Rasulullah sudah berhari-hari gak bisa tidur, ingin menanyakan ini tapi tidak berani. Coba kamu tanya saja. Ya Rasulullah, saya ini kalau mati, engkau kan suatu saat dipanggil Allah, ada ketemu engkau. Makanya mumpung sekarang saya tak melihat wajah engkau sekuat-kuatnya, sepuas-puasnya. Karena Nabi ya. Kenapa? Ya kalau engkau di surga, saya di neraka kan nggak ketemu lagi. Atau kalaupun engkau di surga kan kelasnya beda, kan nggak ketemu lagi. Jadi kemungkinan dua-duanya itu tidak ketemu. Karena Nabi saja, ya hanya Nabi karuan di surga, saya di neraka tidak ketemu. Atau engkau di surga, saya di surga pun beda. Ya nggak ketemu. Terus kata Nabi, tidak begitu aturan mainnya. Almarhum ma'aman. Orang itu sesuai yang jadi orang bersama orang yang dicintai. Jadi ya saya harus ikhlas kalau kamu saya gitu. Ya, asalnya di bodoh kali ini ada semua angker tahu itu ngekek peringatan sih aku mengajar tapi film jadian angker tak. Baik dari saniyati alifan angker tak mata sili ala nasil hamzah wa itu khali alifan wa fa'al alif bina musahalan dan hamzah sing kita sil wa ukhralan ya wa tarqi lanti kali itu khali amlan tunggu wong ra is bakat kafir mbok elingno cek ra mbok elingno tetep la yu'minun ra gelem
Iman. Lah sing iman iku sapa inama tungdiru mestine ngelingno sira. Maksude yang fa'u tegese manfaat iku ing daruka peringatan sira. Peringatanmu manfaat man ing wong itaba manut sapa man adzikra ing Quran tegese Quran. Wa khasyanan uti sapa man ar-Rahman yang Allah Rahman duwi padahal ora roh pengiran. Ya khofa tegese uti sapa wong ing Allah, toh walam yara ora ningali sapa wong ing Allah. Nek duwi apa? Takut Allah dalam keadaan toh dia tidak melihat Allah langsung. Mereka tak tafsiri bilowi barang gaib di Indonesia terjemahnya hantu. Melihat alam gaib itu mana ya dalam bahasa Indonesia? Hantu. Makanya bilowi rata terjemah. Oh, ya namanya ini bahasanya kalau di Sabwa Ar-Rahman yang wasir Rahman bilowi padahal dia nerarok langsung. Ya orang saat diterjemah ya. Terjemah itu. Barang gaib malah repot. Fabasiru mongkongnya kayak cerita gembira siro iman. Bimang firotin kelan pengempuranan wa ajrin dan ganjaran karimin yang terhormat. Orang yang seperti itu yang mengikuti Quran dan takut Allah itu layak mendapat maghfirah wa ajrin karim wa ta'ala ajrul karim wal jannatu swarga. Inna satu ning sunah wa nahnu ya ingsun iku nuhi uripna ingsun al mauta ing sing mati dikasih krono. Mana tubulan nulis ingsun fil lauhil mahfuz ma ing apa wae kodamu kang nglakoni sapa ngake fi hayati. Di lauh mahfuz apa yang pernah kamu lakukan ditulis min khairin kaapian wasari dan keelean li jazau supaya diwales sapa ngake alih ing atase iki. Wa atharuhum lan ya tak tulis bekas-bekas kelakuanem. Matek saya perkara ustuna kang digawe sunah apa bima badam sause wong akeh. Jadi perilaku kamu ditulis setelah kamu mati masih ditulis yaitu bekas-bekas sunnah kamu yang pernah kamu lakukan. Selama ada orang judi ya kamu dapat. Paham ya? Paham ya? Loro gak gitu. Makanya ulama ngendikan dulu tubalil amwat tubaliman mata wa matat ma'ahu dinu. Bejo wong mati kemudian juta-jutane malok mati pisan. Manane dia mati dalam keadaan tidak pernah melahirkan sunnah keburukan, paham ya? Tapi bejo wong sing mati, kemudian dia meninggalkan sunnah kebaikan yang diikuti Kok sampean ini itu bener? Gak paham jalannya, mau jalannya harus turun lagi. Sehingga anak gak paham lah ya bawa. Lo kok bawa jalan itu bisa bapak gak paham lah ya bawa. Itu sudah bagus. Apa? Bagus. Jadi pokoknya anut anak ya anut. Nanti sebenarnya anak tuku jalan, tak kok Pak, kok tuku jalan? Disek bapak aku ning lemari iki ono jalan. Lah tapi disek bapak paham yo ora ya paham. Wes stop. Jelas itu anak tuku mangkot damu wa asaro. Makanya sisa-sisa amal kita, bekas-bekas amal kita semuanya adalah ditulis sebagai Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau kepengen jenengan nate syukuran, pisan-pisan nate syukuran. Pertama nak kita bisa sholat. Giling-gilingan banyak orang syukuran perkara ulang tahu. Kenapa pertama nak kita bisa sholat kita ada pernah syukuran. Padahal sholat itu yang menjadi identitas anak kita, kehambaannya ila yaumil. Boy orang itu sehingga nanti anak kita itu senang sekali. Itu saya itu kalau agak marah, itu anak saya yang paling kecil baru umur 6 tahun. Itu tahu-tahu bilang, Pak saya sudah sholat. Karena dia tahu. Saya itu paling terhibur kalau ada berita sudah sholat. Jadi itu penting supaya orang itu tahu orientasinya bapak itu sholat. Jadi jangan sampai terus anak kita kalau ulang tahun syukuran, tapi pas sholat kita dingin-dingin saja. Lama-lama anak kita berperasaan sholat itu tidak penting. Buktinya apresiasi bapak biasa. Itu contoh kecil. Jika nanti tertanam, anak kamu tertanam, nanti cucu kamu tertanam. Jadi itu namanya asar. Jadi harus seperti itu. Jadi ya itu namanya asal. Makanya Nabi Ibrahim nggak berani minta uang sama Allah, minta rezeki nggak berani. Tapi kalau dia menyebut sholat dulu baru berani. Rabbana liyuqimus sholat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum, kata Ibrahim, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa kamu kasih makan, supaya kuat sholat. Karena kalau Nabi Ibrahim hanya berdoa, ya Allah kasih mereka makan. Nah tidak zina, gue demenan, gue judi. Nabi Ibrahim melok terus, makanya dimulai Rabbana liyuqimus sholat, supaya mereka kuat sholat ya Allah. Nggak apa-apa mereka kasih makan. Jadi supaya ini sholat jadi pokok. Kenapa kita makan? Supaya kuat sholat. Andai kan Ibrahim hanya berdoa supaya kasih makan mereka, kemudian kekuatan itu dipakai maksiat, Ibrahim kan ikut dosa. Itu sirinya kenapa doanya Rabbana liyuqimus sholat ya. Jadi kata liyuqimus sholat didahulukan apa? Supaya mereka kuat sholat. Maka kasihlah makan, kasihlah rezeki. Jadi supaya sholat jadi pusat orang itu harus dilatih. Ya tentu kamu latihnya sidik-sidik. Wong anak esopo kan gitu, tapi ini kan maksudnya orangnya biasa. Maksudnya itu mau cerita.
gelo ya monggo. Terus mutung ngaji ya monggo. Kowe ora ngaji, aku golek murid kok kowe gampang. Kowe golek guru kowe aku gak ngerti. Ya maksudnya sing gelem ngalah teko kan. Oh, liane larang nyewane. Wa asarum lan bekas-bekas yang. Makanya ketika Ahmad bin Hanbal itu ahli hadis karena selagi riwayatnya dia dipakai orang tahu Rasulullah itu karena ahli hadis. Benar yang paling hebat tentu qala Rasulullah. Tapi apa artinya qala Rasulullah kalau nggak diriwayatkan ulama dari ulama sampai kita? Tapi apa artinya sampai kita nak ono sing ngalahi mocong ini. Nurono mocong ini. Paham ya? Ayo kita kitab Ustaz Ahmad nak raruh kubudi larang. Kalau sing maca ora wis sini paling kenangan kok gede larang. Tapi baru kaya sing maca kemudian bisa ini juga ada. Misalkan kalau lah niru nak mati ngorek jalan. Orang niru. Tapi aja niru sesate. Orang jadi karu-karuan. Jadi Imam Suyuti lho. Tafsirku udah ngono. Aja dirusak kabeh. Wa atharuhum mastun nabi badan. Wah kalau suara dilatih kalau anak-anak sampai mulai bisa sekolah. Tunjukkan kalau Anda senang lewat syukuran atau lewat beda harus besar-besaran. Tunjukkan kalau kamu mengapresiasi secara senang. Karena itu identitas kita. Apa identitas kita? Wa kula sa'an yang saben-saben perkara. Nasobahu bi fi'lin fasih utawa nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'an bi fi'lin kan fi'il fasih. Nasbuhu ta nasabe lafat kula sa'an bi fi'lin kan fi'il yufasiru kan nafsiri bil fi'il wa dawu asaina. Ahsaina kula sa'an ahsai. Nah berarti namanya di wa kula sa'an lan ngitung ing saben-saben perkara. Wa kula sa'an lan ingsun ngitung ing saben-saben perkara. Manane ahsaina tegese ngitung ingsun bisa. Dobat nahu tegese ngitung ingsun bisa fi imam yang dalam catatan utawa yang dalam kitab induk imam manane kitab induk mungkin kan jelas kitab penting si kitab ini jelas wa dal kitabul bayin